Oke guys, kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Hunt yang keluar di tahun 2020. Tapi sebelumnya, gue akan kasih tahu full filmnya, link ada di deskripsi ya guys. Lanjut. Cerita ini bergenre thriller yang sadis. Semuanya berawal dari penculikan yang terlihat random. Tapi semuanya akan jelas ketika mencapai akhir cerita. So, katakanlah penculikan ini random atau secara acak. Kurang lebih ada 12 orang. Mereka dibius ketika sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Kemudian, mereka dikumpulkan di suatu pesawat dan mereka dibawa ke sebuah tempat di daerah yang memiliki properti milik pribadi yang sangat luas, dan yang menculik adalah elit global. Begitulah 12 orang itu menamainya. Dan ketika di pesawat terjadi kesalahan teknis, salah satu dari ke-12 orang tersebut terbangun dari biusnya. Ia bernama Randy, dan ia bertanya-tanya tentang mengapa dia ada di sebuah pesawat. Maka dari itu, dia menanyakan ke ruangan depan di pesawat yang isinya anggota elit global tersebut. Ketika elit global menyadari bahwa itu sebuah kesalahan, maka elit global itu pun langsung membunuhnya dengan menancapkan ballpoint ke lehernya. Randy tidak langsung mati, ia masih bisa berdiri. Kemudian Randy dipastikan mati ketika elit global membunuhnya dengan menancapkan ujung dari sepatu heels ke salah satu matanya. Kemudian, sisa dari 11 orang tadi masih nyenyak, terbius tidur. Keesokan harinya, 11 orang ini tiba-tiba terdampar di sebuah hutan. Dan ketika mereka sadar, mulut mereka semuanya tersumpal dan dikunci. Mereka berkeliaran sampai akhirnya mereka bertemu satu sama lain di titik di lapangan yang luas dan terdapat suatu kotak besar. Salah satu dari ke-11 orang ini memberanikan diri untuk membuka kotak besar tersebut dan melihat isinya. Semuanya berpikir bahwa kotak itu adalah jebakan. Namun orang yang membuka kotak ini tetap memberanikan diri. Sampai akhirnya pada saat dibuka, keluarlah babi kecil berwarna pink. Namun, bukan hanya itu saja isi kotaknya. Di dalamnya dibuka, keluarlah terdapat persenjataan lengkap yang disediakan untuk bertahan hidup. Masing-masing dari orang tersebut mengambil senjata untuk survive. Terhitung semenjak mereka memegang senjata, mereka mulai diburu oleh elit global. Nah, jadi sistemnya ini seperti berburu hewan. Namun, objek hewan diganti dengan manusia dan pemburunya adalah elit global tadi. Oke, lanjut. Ketika mereka sudah memegang senjata, salah satu mereka mulai dibunuh dengan machine gun atau senjata yang menggunakan mesin. Kemudian pembunuhan berikutnya dengan jebakan, seperti parit yang di lubangnya terdapat kayu-kayu berbentuk kerucut yang tajam menghadap ke langit. Kemudian mereka berhamburan pergi ke hutan dan bertemu di sebuah pagar yang tinggi, dan di sana mereka bertemu kembali. Satu persatu dari mereka memanjat pagar tersebut. Namun sayangnya, orang yang terakhir tidak selamat. Karena pada saat memanjat, ia tertusuk anak panah yang datangnya dari arah hutan. Dan orang terakhir ini memutuskan untuk membunuh orang yang memanahnya, tidak melanjutkan memanjatnya, dengan masuk kembali ke arah hutan dan mencarinya. Tapi sayangnya, dia sudah terlalu lemah untuk berkelahi. Akhirnya pun orang itu mati dengan 3 buah anak panah yang menusuk di badannya. Orang yang berhasil memanjat akhirnya mencari tempat persembunyian untuk meminta bantuan ke pihak yang berwajib. Selama mereka melarikan diri, mereka mendapati ada sebuah pom bensin dengan toko di sampingnya. Mereka pun menghampiri toko itu dan terdapat 2 penjaga toko, sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Mereka meminjam handphone penjaga toko tersebut dan melaporkan kejadiannya. Selama melaporkan kejadiannya, yang lainnya memakan makanan di toko itu dan meminum soft drink dari toko itu. Namun, apa yang terjadi? Mereka mati setelah mengkonsumsi makanan dan minuman dari toko tersebut. Ternyata, 2 orang lansia itu adalah elit global. Elit global tersebut memastikan kematian orang-orang tadi dengan menyemprotkan gas beracun di seluruh toko. Lansia itu buru-buru membereskan mayatnya. 3 orang tadi dengan menyimpannya di ruangan
belakang toko. Kemudian datang pelanggan baru, salah satu wanita yang diburu masuk lagi ke toko tersebut. Dengan muka yang cemas dan khawatir, wanita itu pun hanya ingin membeli satu bungkus rokok dan bertanya tentang di manakah ia berada. Sepasang lansia itu menjawab bahwa ia sekarang berada di Arkansas. Wanita ini sangat pintar. Tanpa disadari oleh kedua lansia, wanita ini tahu persis harga sebungkus rokok di Arkansas. Dan si lansia ini akhirnya ketahuan bahwa ia elit global dan wanita ini pun membunuh kedua lansia ini. Wanita ini pun bertemu seorang laki-laki dan mereka pun sama-sama mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Ketika mereka melihat ada rel kereta api, mereka pun menyusurinya. Setelah berjalan lama, akhirnya mereka menemukan sebuah kereta yang sedang berjalan dengan kecepatan yang lambat. Mereka pun masuk melalui gerbong yang terbuka dan bersembunyi di gerbong tersebut. Di gerbong itu terdapat pengungsi atau penumpang gelap tanpa identitas. Namun salah satu penumpang gelap termasuk orang yang diburu. Sisanya hanya benar-benar penumpang gelap. Kereta kemudian diberhentikan dan dilakukan pengecekan dari tentara setempat. Dan mereka pun tertangkap, termasuk penumpang gelap. Dan ternyata laki-laki yang bersama wanita tadi mengenali satu dari penumpang itu, yang merupakan musuhnya sebelum ia diculik. Akhirnya mereka pun berkelahi dan si pria dari penumpang gelap itu dibunuh dengan granat yang dimasukkan ke dalam celananya. Setelah kejadian itu, mereka dibawa ke ruang interogasi. Karena tidak memiliki identitas maupun paspor, akhirnya pihak tentara setempat pun menghubungi kedutaan Amerika untuk mengembalikan dua orang tadi. Akhirnya pun datang mobil kedutaan dari Amerika menjemput mereka berdua. Kecurigaan pun mulai terasa karena obrolan di mobil sangat mencurigakan. Dan akhirnya si wanita ini membunuh orang kedutaan dengan menendang keluar mobil dan mengambil alih setir mobil kemudian melindasnya di jalan. Ternyata setelah digeledah bahwa benar orang kedutaan Amerika ini adalah salah satu anggota dari elit global. Wanita ini mendapat peta yang berisi petunjuk tentang keberadaan elit global ini. Lalu si wanita ini pun mendatangi semua tempat keberadaan si elit global dan membunuhnya. Semua tanpa diketahui oleh elit global bahwa wanita ini pun dulunya adalah mantan tentara. Kemudian cerita ini mundur ke 1 tahun sebelum kejadian, di mana awal semua ini direncanakan. Elit global ini dituduh melakukan perburuan dan objeknya itu berupa manusia. Ia dituduh oleh orang-orang tertentu yang suka membuat teori konspirasi. Padahal elit global ini tidak pernah melakukan perburuan tersebut. Sampai akhirnya elit global ini pun kesal dan ingin membuat teori konspirasi ini benar-benar nyata. Elit global ini menculik orang-orang yang menentang dia. Tapi sebelumnya mereka mencari tahu asal-usul orang yang menculik agar semuanya berjalan dengan lancar. Tapi di sini elit global melakukan kesalahan bahwa mereka salah menculik orang. Wanita yang membunuh elit global bernama Crystal. Tapi Crystal yang dimaksud bukanlah Crystal yang itu, karena yang itu adalah mantan tentara. Ternyata di daerahnya terdapat 2 kristal. Oke, mungkin itu alur cerita dari film The Hunt. Untuk full filmnya link ada di deskripsi ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.